Ada sebuah eksperimen terkenal yang dilakukan di tahun 1970 oleh psikolog Kanada bernama Dr. Bruce Alexander dan koleganya. Seekor tikus ditempatkan dalam sebuah kandang sendirian dan diberi dua air minum yang berbeda. Satu air minum normal, satu lagi air yang mengandung narkoba jenis kokain. Tikus ini terus-terusan minum dari air yang mengandung kokain tanpa menyentuh air minum normal. Akhirnya, tikus ini mati karena overdosis. Eksperimen lain pun dilakukan dengan menempatkan tikus dalam sebuah tempat yang disebut Rat Park. Bedanya di Rat Park ini, tikus itu nggak sendirian, tetapi dikumpulkan dengan tikus lainnya dan juga disediakan rumput, mainan, dan hal-hal lain yang disukai tikus. Mereka diberi dua sumber air yang sama dan hasilnya semua tikus minum dari air yang normal dan nggak ada satupun yang mati karena overdosis. Para ilmuwan bahkan menambah daftar dosa mereka dengan menjerumuskan seekor tikus sampai kecanduan kokain selama 2 bulan dahulu, kemudian baru ditempatkan di dalam Rat Park. Hasilnya sangat mengejutkan. Perlahan-lahan, tikus itu mulai gak minum lagi air yang mengandung kokain sampai betul-betul bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Lalu, apa hubungannya dengan malas? Untuk mengatasi kemalasan, kita perlu tahu dulu apa penyebab kemalasan supaya obatnya pun tepat. Ada dua penyebab rasa malas utama yang akan dibahas di video kali ini. Kenapa tikus dalam eksperimen pertama tadi bisa kecanduan sampai mati? Di dalam tubuh kita ada senyawa kimia bernama dopamin. Dopamin inilah yang membuat kita memiliki motivasi untuk menginginkan atau melakukan sesuatu. Dopamin ini yang membuat kita termotivasi untuk bangun pagi-pagi dan beraktivitas. Dopamin disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Saat diproduksi dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Ketika sebuah aktivitas menstimulus otak mengeluarkan banyak dopamin, kita akan termotivasi melakukannya bahkan berulang-ulang. Sebaliknya, kalau sebuah aktivitas itu menstimulus otak mengeluarkan dopamin yang sedikit, kita bakalan malas melakukan aktivitas itu. Semua aktivitas yang kita lakukan bakalan menghasilkan dopamin dalam tubuh kita. Bahkan aktivitas sederhana seperti minum air ketika haus. Aktivitas seperti baca buku, belajar, bekerja menghasilkan dopamin yang rendah karena lo tahu imbal hasil atau reward yang lo dapatkan itu nggak instan. Lo memang bisa menambah pengetahuan atau bahkan dapat promosi jabatan kalau rajin bekerja. Tapi entah perlu berapa bulan atau berapa tahun. Sedangkan aktivitas seperti main game, browsing internet, nonton film, main sosmed, bahkan masturbasi menghasilkan dopamin yang sangat tinggi karena lo langsung mendapatkan imbal hasil atau reward yang lo harapkan. Bahasa kerennya instant gratification atau gratifikasi instan. Lo bisa langsung merasakan asiknya ketika lo main game. Dopamin ekstra tinggi dengan reward instan ada di kokain yang dikonsumsi tikus tadi. Makanya ketika orang pertama kali mengkonsumsi narkoba akan merasa senang seperti terbang di awan-awan dan akan membuat seseorang kecanduan karena terus mengejar rasa senang itu walaupun tahu persis bahwa narkoba bisa merusak kesehatan dan hidupnya. Kalau dopamin itu membuat kita merasa senang, kelihatannya nggak ada masalah kan? Masalahnya muncul ketika otak berusaha menyeimbangkan kondisi stimulus dopamin abnormal ini. Otak kita memiliki sistem kerja di mana akan selalu berusaha menyeimbangkan segala sesuatu dalam tubuh kita. Misalnya saat suhu dingin, tubuh kita akan bereaksi dengan menggigil untuk menghasilkan panas. Sama juga dengan dopamin tadi. Karena stimulus dopamin yang sangat tinggi ini, otak bakalan berusaha menyeimbangkan level dopamin yang sangat tinggi dengan mengurangi reseptor dopamin. Akibatnya, tubuh kita bakalan membangun toleransi tinggi terhadap dopamin. Contohnya, orang yang tidak terbiasa makan pedas akan kepedasan kalau makan sambal walaupun cuma secuil. Tapi orang yang sudah terbiasa makan pedas dan tubuhnya sudah memiliki toleransi tinggi terhadap rasa pedas bakalan kebal makan sambal walau sepiring. Begitu pula dengan toleransi dopamin. Kalau kita terbiasa dengan dopamin dosis ekstra tinggi seperti main game, nonton, dan sebagainya, maka aktivitas rendah dopamin seperti belajar, bikin laporan, atau baca buku pengetahuan gak bakalan menarik lagi. Kita bakalan merasa malas buat melakukan hal-hal produktif tadi karena dopaminnya gak cukup buat menstimulus kita. Solusinya adalah puasa dopamin atau detox dopamin. Puasa dopamin ini adalah ketika lo meluangkan 1 hari khusus untuk sama sekali tidak melakukan aktivitas tinggi dopamin tadi. Jadi ada 1 hari khusus di mana lo gak boleh nonton, main game, browsing, dan aktivitas tinggi dopamin lainnya. Lo hanya boleh melakukan aktivitas rendah dopamin seperti nge-gym, baca buku, jalan santai, menulis, dan sebagainya.
Tujuannya untuk mereset atau menyetel ulang toleransi dopamin di tubuh kita supaya kita bisa kembali terstimulus kepada aktivitas-aktivitas rendah dopamin. Puasa dopamin perlu komitmen tinggi. Kalau lo merasa berat melakukan perubahan drastis, mulailah puasa dopamin dengan 1 hari saja dalam sebulan. Kemudian naik menjadi seminggu sekali. Nah, setelah detox lo selesai, jangan lupa bangun habit baru yang positif supaya lo nggak kembali kecanduan lagi. Simak video yang udah pernah kita buat tentang cara yang benar menghilangkan kebiasaan buruk dan membangun habit baru yang positif biar lo bisa berhasil. Lo juga perlu memiliki kehidupan sosial yang sehat. Bukan berarti lo mesti kelayapan setiap malam dengan social circle yang berbeda, apalagi kalau lo introvert. Menjaga interaksi sosial sehat dengan 1-2 orang sahabat lo juga udah cukup, asalkan rutin. Masih ingat Red Park tadi? Tikus-tikus dalam Red Park gak kecanduan karena mereka bisa berinteraksi dengan banyak teman. Peneliti menemukan bahwa seseorang lebih mudah terjerumus dalam jerat dopamin tinggi kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di zaman serba gadget ini, kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah interaksi sosial. Makanya, orang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan menggantikannya dengan aktivitas dopamin tinggi. Penyebab malas yang lain adalah mau menghindar dari rasa sakit. Gak ada yang suka mengerjakan tugas matematika, kecuali lo itu Jerome. Mengerjakan tugas atau laporan kantor itu kayaknya lama, berat, dan susah. Perlu perjuangan dan pengorbanan yang pastinya gak enak. Ngebayanginnya aja rasanya lo udah malas. Ketika pikiran lo seperti itu, otomatis otak lo akan berusaha menyeimbangkan yang gak enak itu dengan mencari aktivitas yang lebih menyenangkan. Lari-larinya lo bakalan cari aktivitas tinggi dopamin yang bisa kasih reward instan. Atau ketika lo mau mencoba memulai melakukan sesuatu yang baru, lo takut mencoba karena takut gagal. Mungkin lo pernah trauma mengalami rasa sakitnya gagal di masa lalu yang membuat lo gak mau lagi merasakan yang sama. Lo takut mencoba karena harga yang mesti lo bayar terlalu tinggi dan terlihat gak sebanding dengan potensi kegagalan. Kalau udah memulai, di tengah jalan lo takut apakah yang lo lakukan ini bisa sukses. Ketika diperhadapkan dengan tantangan ini, banyak orang memilih mencari hiburan sejenak untuk menghilangkan stres yang ujung-ujungnya malahan membuat lo kecanduan. Ingat, rasa sakit akan penyesalan karena gak mencoba memulai sesuatu selalu lebih sakit dari penyesalan karena gagal. Lebih baik gagal daripada lo gak memulai sama sekali. Ketika menghadapi tugas atau pekerjaan berat yang membuat lo malas, lakukan ini. Penggal satu kerjaan yang berat menjadi beberapa bagian dan beri dirimu reward kecil ketika lo berhasil menyelesaikan satu bagian. Ketika lo punya tugas mengerjakan laporan 100 halaman misalnya, bagi-bagilah menjadi 10 bagian, yaitu 10 halaman per bagian atau bahkan 5 halaman. Lo merasa malas karena udah ngeri duluan dengan angka 100. Tapi kalau 10 rasanya lebih gampang dan memungkinkan kan? Ketika lo udah berhasil menyelesaikan 10 halaman, lo boleh refreshing tapi cuma sebentar. Misalnya, kalau lo perlu 2 jam untuk menyelesaikan 10 halaman, lo boleh browsing internet selama 10 menit. Kalau lo masih merasa berat untuk memulai bahkan 5 halaman, lakukan Ikigai. Ikigai ini metode dari Jepang di mana ketika lo mau melakukan sesuatu dan terasa berat, lo mesti katakan ke diri lo, aku bakalan lakukan ini hanya 1 menit. Jadi ketika lo mesti kerjain tugas, lo cukup perlu lakukan 1 menit saja. 1 menit gak terasa berat kan? Lakukan aktivitas rendah dopamin hanya 1 menit dan pelan-pelan baru ditingkatkan jadi 10 menit, 1 jam, sampai menjadi kebiasaan. Metode Ikigai ini hanya efektif kalau lo lagi gak dikejar deadline. Kalau lo lagi dikejar deadline, lo bisa gunakan metode 3-2-1. Caranya setiap kali lo mau melakukan sesuatu yang rasanya berat, hitung dalam hati 3-2-1. Ketika hitungan lo mencapai angka 1, lo mesti segera lakukan aktivitas itu. Perlu komitmen dan kesadaran lo sendiri karena gak ada orang yang bisa tolong lo selain diri lo. Motivator terhebat di dunia ini adalah diri lo sendiri. Lo bukan yang gak mampu, lo cuma malas. Atau mungkin lo bukan malas, lo cuma takut gagal. Jangan lari dari apa yang mesti lo hadapi dan mengubur mimpi lo hanya gara-gara malas atau takut. Gua percaya lo pasti bisa. Lo sebenarnya lebih hebat dari yang lo tahu. Kalau lo belum subscribe, jangan lupa pencet tombolnya karena dukungan lo sangat berarti. Menangin hidup lo, see you guys!